Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Baik Bu. Begini Bu, maaf mengganggu sebelumnya ya Bu ya. Ya, silakan. Saya ini ada tugas dari CGP Bu, ingin mewawancarai beberapa kepala sekolah itu terkait dengan praktik pengambilan keputusan kepala sekolah di sekolahnya. Oh iya, Insya Allah bisa dibantu ya. Nanti jawabannya kalau nggak maksimal nggak apa-apa ya. Oh oke, gampang Bu. Ini Bu, selama Ibu menjadi kepala sekolah, baik sekolah 21 maupun sekolah yang lainnya, apakah ada permasalahan yang Ibu hadapi itu tentang menimbulkan dilema Bu? Dilema. Oh iya. Kalau selama menjabat jadi kepala sekolah itu, alhamdulillah dilema banyak. Dan alhamdulillah juga dapat diselesaikan secara baik-baik dan akhirnya berakhir dengan damai ya. Oke. Misalnya Bu, dilema apa Bu? Misalnya Ibu pernah terjadi permasalahan dilema apa yang pernah Ibu alami? Kalau di sekolah ini sebetulnya banyak. Nah, kalau bilang dilema itu sama dengan kayak masalah ya. Ya, kayak kasus bingung ya. Masalah. Jadi sebetulnya sumber masalah itu paling banyak dari sekolah. Baik itu dari siswa sendiri maupun dari guru atau warga setempat ya. Nah, yang sering dihadapi ini dilema ini terutama akhir-akhir ini siswa. Nah, kalau yang berkaitan dengan siswa ya otomatis spontan kita melaksanakan hasil temuannya itu apa, langsung kita selesaikan kasus masalahnya itu apa di situ. Misalnya dari masalah dilema, misalnya kan ada tentang sesuatu yang benar-benar nih. Misalnya kata Ibu tadi masalah di sekolahnya kan banyak Bu ya. Benar. Bagaimana langkah-langkah yang harus Ibu hadapi dalam menyelesaikan masalahnya? Kalau langkah-langkah tergantung dari masalahnya nak. Kita ambil salah satu contoh dulu beberapa bulan yang lalu itu pernah terjadi di SD Negeri 21. Itu siswa kita dapat musibah, kebetulan kecelakaan itu kepalanya pecah. Oh ya Bu. Ya. Karena dalam keadaan yang kalut ya, dan banyak informasi-informasi, makanya Ibu selaku kepala sekolah langsung mengambil tindakan. Pertama kali menyelamatkan anak itu dulu. Anak itu dibawa dulu ke puskesmas ya, karena dari pihak sekolah, karena untuk pengobatan itu cukup terbatas ya, kalau untuk menjahit kita nggak bisa, kita nggak punya tenaga medis, makanya dilarikan dulu ke puskesmas. Nah, selanjutnya setelah anak itu kita bawa ke puskesmas, mulailah Ibu mencari informasi. Informasi itu terkait kejadian itu, baik itu dari siswa, infonya, datanya ya. Kita nyari data dulu dari siswa, ini sebetulnya salahnya di mana. Ya, kemudian dari gurunya sendiri atau wali kelasnya sendiri. Setelah selesai, kira-kira belum maksimal, saya selaku kepala sekolah itu memanggil yang namanya wakil, karena wakil di situ mungkin dia akan lebih tahu sebelum mungkin pada waktu saya membawa anak ke sekolah, mungkin dia akan terjun langsung ke lapangan nanya tempat kejadian ini gimana kejadiannya. Makanya saya panggil, saya undang, dan gurunya saya undang, saya tanya bagaimana bisa terjadi. Dan alhamdulillah setelah penanganan di puskesmas itu, anak itu dibawa lagi ke sekolah dengan jahitan. Namun sayangnya ini dilema yang sangat berat kita hadapi ini wali murid. Karena wali murid ini tidak mau menerima bahwa anak itu kesalahan itu ada pada anaknya. Dia taunya anaknya benar, dan kejadian ini kelalaian dari pihak sekolah, padahal kelalaian itu adanya dari anak itu sendiri. Ya. Gitu. Oh ya, jadi Bu ya, kita jadi kepala sekolah itu tuh dilema Bu ya. Jadi kita tuh harus mengambil keputusan apakah dengan orang tuanya sama kelakuan anaknya kayak itu. Jadi orang tua sisi lain itu menyalahkan sekolah, di sisi lain memang anaknya yang salah. Iya, saya setuju sekali Bu dengan keputusan Ibu tadi. Kita harus diskusi ya Bu ya sama dengan orang tuanya. Iya. Terus kira-kira dari masalah ini bagaimana Ibu menyelesaikannya Bu? Tadi kan Pak Skoter, hari kan walinya itu kan nggak terima Bu nih, anaknya itu di kepalanya bocor nih. Terus bagaimana Ibu menyelesaikannya Bu?
Kalau cara menyelesaikan, ya tadi setelah data kita sudah cukup, ya, saya panggil orang-orang yang memang betul-betul tahu atau saksi atau teman sekolahnya itu, teman yang ada pada waktu kejadian itu, kita panggil satu ruangan, kita tanyakan, baru kita undang wali muridnya itu. Kita duduk bareng, nah nanti di situ kita kedengeran nih, dan orang tuanya nggak akan bisa ngomong kalau memang kita tanya. Kan yang tahu persis kejadian itu kan di sekolahan. Orang tuanya kan cuma sekedar bisa menyalahkan pihak sekolah. Yang sebetulnya datanya itu kan kita sudah megang nih. Data dari rekan kawan sekolah kita tadi, rekan kerja kita tadi, dari wakil, dari mungkin ada wali murid kita tadi, wali murid yang mungkin lihat kejadian itu ya. Mungkin temennya yang pas melihat kejadian itu, nah baru setelah itu kita panggil, kita jelaskan dan kita kasih pengertian bahwa semua kejadian ini bukan berarti karena atas nama sekolah. Ini kan musibah. Musibah ini kan bukan yang kita harapkan. Nah, kalau kita mengharapkan musibah ini berarti kita sudah merencanakan kan. Itu ya. Jadi dari penjelasan Ibu tuh, jadi di sisi lain tuh semuanya berpihak Bu ya. Guru-guru, teman-temannya, semua yang mengambil datanya Bu ya. Untuk ngasih pengertian ke orang tuanya. Baik Bu, terus misalnya nih ada suatu masalah, Ibu bagaimana cara Ibu mengambil keputusannya? Misalnya apakah ada waktu tertentu dalam mengambil keputusan itu? Kalau untuk mengambil keputusan, otomatis begitu kejadian kita panggil. Berarti tidak terencana. Langsung, nggak ada rencana, tidak ada programnya untuk mau ada suatu kejadian itu nggak ada. Berarti kalau kita sudah memprogramkan, berarti kita sudah tahu dong bakal terjadi nenek musibah namanya kan. Misalnya musibah seperti itu ya Bu ya. Kalau misalnya dilema atau sesuatu hal yang jangka panjang nih misalnya tentang guru nih, misalnya gurunya itu di sisi lain itu misalnya ingin melahirkan Bu, tapi dia nih honor. Nah itu kan dilema juga Bu ya. Betul. Nah di sisi lain dia nggak ada hukumannya, bukan hukuman apa undang-undangnya kalau dia tuh hak cuti. Nah di sisi lain namanya ibu-ibu ya, tidak mungkin langsung bekerja Bu ya. Nah itu apakah butuh waktu Bu Ibu ngasih solusinya atas masalah itu atau langsung saja Bu? Jadi gini, di sekolah ini kan kita kadang-kadang itu pada waktu rapat kita membuat sesi tanya jawab. Di luar pembahasan kita itu mungkin ada unek-unek guru atau curhatan guru. Contohnya tadi mungkin ada yang, Bu saya honor tapi saya mau melahirkan, gimana Bu, ada nggak kebijakan dari sekolah? Nah di situ, pada saat kita rapat itulah semuanya itu kita bahas di situ. Dan kalau toh memang itu kira-kira yang betul-betul urgent, maksudnya itu memang pada waktu itu memang sudah seharusnya untuk rapat, bukan rapat namanya diskusi kalau pada waktu dadakannya. Nah itu kita langsung bisa ngambil keputusan pada waktu itu juga. Jadi waktunya itu pada saat rapat bersama Bu ya. Jadi bisa mengeluarkan semua pendapat-pendapat. Makanya ada sesi tanya jawab karena pada waktu sesi ada yang mau tanya nggak, ada yang mau disampaikan, dan selaku kepala sekolah kita juga jangan jangan menutup kemungkinan. Karena semua kepala sekolah itu kan punya keterbatasan, pasti Bu. Kita kan makanya ada perpanjangan tangan kita guru-guru. Guru-guru juga mungkin kan ada dapat dari kiri, dari kanan, dia dapat info dari SD lain. Oh kalau SD ini kayak gini. Nah tapi di satu sisi juga kita harus bisa juga menyingkapi bahwa kebijakan yang ada di sekolah ini tidak sama dengan SD lain. Jadi pandai-pandailah kita memilih rekan-rekan kerja kita. Baik Bu, terakhir misalnya dari masalah-masalah atau dilema ini yang Ibu hadapi, pelajaran apa yang bisa Ibu ambil Bu? Untuk pelajaran yang kita ambil, yang jelas kita selaku kepala sekolah ini jangan ngaku kita ini hebat, jangan mengaku kita ini serba tahu, jangan mengaku kita ini paling pintar dan paling seluruhnya di sana. Karena kita berhasil di sekolah ini bukan atas diri kita sendiri loh, karena ada rekan-rekan kerja. Ingat, kita di belakang kita ini ada rekan-rekan kerja, dan nama sekolah ini bukan karena naik, bukan karena kepala sekolah, justru karena apalagi sekarang ini ya sangat berterima kasih dengan adanya gerakan program dari guru penggerak ini ya, karena guru penggerak ini nantinya kan mengimbas ke teman-temannya nih, memotivasi teman-temannya, oh kalau saya juga gini, dan juga
bukan semerta-merta jadi guru penggerak atau jadi kepala sekolah, enggak kan, bisa jadi pengawas ya. Cuman nantinya kita kan bisa berpesan ini loh nak, kejadian di sekolah, kalau kamu nanti memimpin sekolah nggak sama kejadian ketika kita duduk, beda ketika kita di lapangan. Ya, betul sekali Bu. Tapi setiap orang, setiap sekolah itu beda-beda masalahnya. Beda-beda masalah, tergantung kita nyingkapinya gimana ya. Baik Bu, itu yang terakhir. Terima kasih Bu waktunya, terima kasih jawabannya. Semoga maksimal ya. Amin. Semoga sukses selalu ya Bu ya. Amin. Terima kasih ya. Bu, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak, sebelumnya saya mengganggu waktu Bapak. Begini Pak, saya ini ada tugas CGP Pak tentang untuk mewawancarai beberapa kepala sekolah terkait praktik pengambilan keputusan kepala sekolah. Bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan Pak? Boleh, silakan Bapak. Oke Pak. Selama Bapak menjadi kepala sekolah di SD 22 ini Pak, adakah suatu masalah yang Bapak hadapi sebagai kepala sekolah itu yang mana masalah itu menimbulkan dilema dalam penyelesaiannya? Ya, sebenarnya banyak sih Bu. Saya juga lebih kurang sudah 2 tahun di SD. Sebenarnya banyak permasalahan yang timbul, tapi yang paling saya ambil keputusan itu satu hal. Ketika ada, karena di sekolah kami ini pun gurunya kebanyakan perempuan ya, dan masih istilahnya masih muda-muda lah, jadi masih bisa membuat keturunan banyak seperti itu. Nah tentunya di dalam hal ini kan ada yang PNS, ada yang ASN 3K, ada yang honor. Nah ketika pada saat pengambilan keputusan untuk mereka minta izin cuti melahirkan, kalau untuk PNS kan biasanya 3 bulan nih bisa, ada haknya Pak ya. Tapi ketika untuk honor, kami kan bertanya juga, kenapa sih kami juga tidak ada kesempatan walaupun sedikit? Sebenarnya sih sudah jelas di undang-undang sudah ada diatur, hanya untuk yang PNS. Tetapi saya juga punya keinginan bagaimana hal ini akan saya terapkan walaupun sebenarnya tidak ada aturan sebagai rasa apa ya, belas kasihan kita, sehingga walaupun bagaimana dia tetap masih punya kesempatan untuk merasakan bahwa libur. Mungkin sementara itu. Oke. Terus bagaimana Pak keputusan Bapak dengan masalah tadi? Ya, keputusan saya itu sebenarnya setiap rapat awal tahun sudah saya cetuskan. Dari awal. Dari awal sudah saya cetuskan bahwa Bapak Ibu untuk aturan ketika kita memang ada bagian PNS itu dia tetap diterima dan kita terpukul sekali. Tapi dengan catatan dia silakan cari pengganti. Nah, saya juga punya inisiatif karena di sekolah kita masih banyak yang honor, saya akan berusaha untuk memberikan kesempatan. Nah untuk jatah mereka itu saya kasih 40 hari, jadi agak mendingan kan 40 hari, ya sebulan lebih lah. Itu pun sebenarnya sih, saya juga bertanya-tanya sih dengan kepala sekolah lain, adakah Bapak Ibu mempertimbangkan seperti itu. Dan ada yang memberikan keputusan yang tidak, jadi semuanya tidak harus merata. Dan saya tanya, biasanya berapa puluh hari kan, 40 hari akhirnya saya ambil ke keputusan seperti itu. Dan saya rapatkan dengan guru-guru. Nah, karena hal itu sudah saya cetuskan di rapat, akhirnya sudah resmi kan, walaupun tidak harus ada undang-undangnya. Jadi nanti mungkin ketika ada yang memang mereka sudah waktunya melahirkan, kan datang mengganggu saya, Pak gimana Pak dengan rencana Bapak? Nah, karena itu sudah saya cetuskan, paling tidak walaupun keputusan ada di saya, tapi saya tetap mengasih informasi dengan guru-guru bahwa itu ini yang akan saya ambil seperti itu. Jadi ketika nanti mengambil keputusan tidak lagi melibatkan mereka, tapi saya panggil. Mungkin begitu. Oke, Masya Allah sekali ya Pak ya. Keputusan Bapak semoga kuasa-kuasa yang lain sama Bapak ya Pak ya. Nah jadi selama ini kira-kira apakah keputusan Bapak itu efektif selama ini? Kalau saya lihat sih efektif, karena memang sih untuk yang saya terapkan hanya 1 guru ya. Kebetulan sekarang yang guru itu sudah ketiga jadi mereka sudah kembali ke aturan yang baru. Jadi artinya saya masih sempat memberikan kesempatan, saya ambil kebijakan walaupun itu sebenarnya bagi kita tidak harus sih, tapi karena merasa tadi biar mereka merasakan juga, walaupun yang PNS kok 3 bulan kok kami nggak sama sekali, itu seperti itu. Jadi kita juga seperti itu, tapi kita tetap ambil keputusan, walaupun keputusan itu tidak kepada beberapa guru, hanya 1 guru dan mereka sudah ketiga artinya sudah
normal. Ya, sebenarnya untuk semua guru Pak ya, sama yang tadi seperti itu. Pak ya. Saya berpikir seperti itu karena mungkin pemerintah sudah melihat yang guru honor sudah pada berpikirkan, sudah ASN gitu, seperti itu. Mungkin seperti itu. Jadi saya itu efektif sih bagi saya. Dan kedepannya saya berharap mereka itu ingatkan, oh saya udah pernah di SD itu. Jadi kita tidak harus, sebenarnya tidak kita harus mengingatkan itu, tapi kita ada rasa gimana ya. Kita juga orang tua, kita perempuan, kita perempuan. Bagaimana kalau kita berikan seperti itu mereka itu? Itu merasakan kita, benar. Semoga kami juga bisa ikuti kalau Pak ya Pak ya. Terus apakah misalnya nanti ada masalah ya Pak ya, misalnya ada sesuatu hal masalah, adakah waktu tertentu Bapak untuk mengambil keputusan atau langsung saja Pak? Nah jadi begini, karena ini saya sudah waktu rapat sudah cetuskan, artinya sudah final kan. Jadi ketika yang bersangkutan yang merasa Pak, aku mau menghadap Pak, apa Bu? Kan Bapak mau waktu rapat seperti ini. Nah aku mau minta Pak, sudah saya langsung kebetulan saya ada oh ya. Tapi dengan catatan begini ya, kamu tetap gaji kamu saya tidak akan potong sama sekali. Kalau itu gaji sejuta, tapi dengan catatan itu cara pengganti. Silakan Ibu berkompromi dengan guru pengganti mau ngasih berapa terserah. Penting gaji Ibu tidak akan saya tidak dipotong sama sekali. Jadi sejuta saya kasih. Silakan Ibu mau kasih dengan berapa yang Ibu pengganti saya kan. Sekolah tetap kondusif kan, tetap ada guru pengganti. Jadi saya tidak tahu sama sekali. Ternyata alhamdulillah selama 40 hari yang jadi lain. Artinya ya masalah. Pokoknya gaji lancar yang pengganti lancar. Kita sudah selesai. Alhamdulillah Pak sudah selesai. Saya tidak harus terlibat dan berapa kamu kasih gaji dia, terserah dia. Ini memang intern dia. Iya Pak. Bagus sekali ya Pak ya. Nanti saya juga sangat tergerak hati dengarnya Pak. Soalnya jarang sekali Pak sekolah seperti itu kan, apalagi tanpa motong gaji itu Pak. Terus kira-kira misalnya ini, apakah Bapak membutuhkan bantuan orang lain dalam menyelesaikan kasus ini Pak? Saya kira enggak harus sih. Katakan walaupun kita ada wakil, kupikir walaupun kita mengajak mereka keputusan kepada kepala sekolah karena kan dilima bagi kita. Dan dulu dari awal saya katakan saya mengambil keputusannya sudah saya rapatkan dulu. Artinya sudah kita catat, sudah kita rekam, sudah kita foto, ada absen kita ambil, artinya sah. Ketika nanti ditanya oleh pemerintah katakan misalnya itu adalah salah, ya kita siap tanggung resiko. Nanti sudah rapat Pak, silakan tanya dengan guru-guru sudah sama bersama. Tapi ketika memutuskan saya sendiri tidak harus saya panggil mereka lagi. Tapi mereka sudah tahu bahwa oh di SD dua-duanya ada satu guru hamil, guru honor, dia sudah mengajar program seperti itu. Saya kira juga sepertinya pemerintah tidak tutup masalah ternyata ya, karena itu kan hak asasi manusia juga, tergantung kepala pemimpinnya di sekolah itu. Nah terus terakhir ya Pak ya, misalnya Pak dalam masalah ini kira-kira pembelajaran apa Pak yang bisa kita ambil Pak? Kalau pembelajaran saya ambil, saya mengambil kebersamaan. Kebersamaan apa? Karena yang namanya perempuan pasti bersama. Ingin sih disamakan walaupun tidak harus 100% lah. Misalnya ada 100% yang PNS dan 3 bulan, mungkin mereka katakanlah 70% lah, setengah atau 50%. Jadi artinya kebersamaan itu seolah ada, walaupun mereka juga di sekolah lain lupa, tapi nggak ada seperti itu. Itu yang pertama yang saya ambil. Yang kedua, biar saya merasakan bagaimana sih senangnya mereka itu ya. Tidak mungkin lah mereka sudah melahirkan langsung ngajar lagi, anaknya mau dititipkan, otomatis kan namanya baru beberapa hari. Nanti di situ. Yang ketiga, nanti itu mereka nanti ingat ya, waduh saya pernah loh di SDN 22 itu bapak itu keberaniannya. Bukan artinya saya ingin dipilih tidak, tapi artinya saya ambil pendidikan. Iya, di mana itu ada. Paling itu sih pembelajaran saya yang saya ambil di SD 22, biar mereka itu teringat Bapak. Ya, soalnya kan kita kan seperti Bapak kan kita juga pernah ada istri, ada ibadah anak perempuan atau saudara, takutnya kan kalau mereka gimana kan, kita sudah lihat keluarga kita ya Pak ya. Terima kasih banyak Pak waktunya. Saya minta maaf kalau mengganggu. Sama-sama. Terima kasih ya Pak. Assalamualaikum Pak. Kabarnya Pak? Waalaikumsalam, baik. Mohon maaf Pak ya sebelumnya, bisa kami mengganggu waktunya sebentar? Boleh, bisa.
Begini Pak, kami bertiga ada tugas calon guru penggerak untuk mewawancarai beberapa kepala sekolah. Nah, kami akan mengambil video tentang terkait praktik pengambilan keputusan. Bolehkah kami mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak? Boleh, silakan. Oke, baik Pak, selama Bapak menjabat menjadi pemimpin di SMA Taruna, adakah satu masalah yang Bapak hadapi sebagai pemimpin di mana masalah itu menimbulkan dilema dalam penyelesaiannya? Sebenarnya sih dalam setiap sekolah itu sosial, jadi masalah-masalah yang timbul itu pasti selalu ada. Saya bisa membedakan apa itu yang dinamakan dengan dilema etika. Ketika siswa itu melakukan sebuah kesalahan atau bertentangan dengan suatu kebutuhan siswa tersebut. Oke Pak, jadi lantas keputusan Bapak apa yang Bapak ambil? Untuk keputusan yang saya ambil, saya tidak bisa memutuskan ini secara sepihak. Di sini saya akan meminta bantuan kepada rekan-rekan yang lain yang bisa keputusan. Seperti contoh, bisa wali kelas siswa tersebut bisa dialihkan juga ke guru BK. Di mana permasalahan itu saya selaku kepala sekolah belum tahu apa permasalahan siswa tersebut tanpa ada laporan dari wali kelas maupun dari guru BK. Situ. Oh gitu ya Pak. Oke, dari yang Bapak sampaikan tadi, menurut kami keputusan itu sudah sangat solutif Pak. Sebagaimana dari modul yang telah kami pelajari kemarin, bahwasanya ada dua jenis dilema. Yang pertama itu dilema etika, di mana dilema kebenaran melawan kebenaran, dan yang kedua itu rujukan moral yang merupakan kebenaran melawan kesalahan. Nah, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi permasalahan atau kasus dilema etika atau rujukan moral yang ada di sekolah Bapak? Menurut hemat saya, dilema etika itu namanya dilema. Dilema itu berarti ada dua pilihan atau ada dua keputusan yang harus saya ambil, antara keputusan yang berpihak kepada murid atau keputusan yang sesuai dengan peraturan yang ada di sekolah tadi. Sebagai contoh, misalkan siswa itu melakukan suatu pelanggaran, misalkan siswa itu berkelahi. Saya dilema, apa yang harus saya ambil? Antara hukumankah atau antara memberikan kesempatan kedua kepada siswa tersebut untuk berubah di kemudian hari. Tujuannya agar siswa itu dapat memperbaiki diri siswa tersebut. Oke. Baik Pak, jadi bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kepentingan yang sama-sama benar gitu, atau yang mengandung nilai kebajikan? Saya untuk mengambil keputusan tersebut, saya harus bisa mengidentifikasi terlebih dahulu permasalahan apa yang dihadapi oleh siswa tersebut. Setelah itu saya harus tahu apa permasalahan dari siswa tersebut. Dengan cara saya bisa bertanya dulu kepada wali kelas siswa tersebut dan kepada guru BK. Untuk keputusannya itu nanti kita akan sesuaikan dengan kebutuhan siswa tersebut. Apakah kita, contoh tadi, apakah kita memberikan hukuman kepada siswa tersebut atau kita memberikan kesempatan kedua, karena dilema etika itu kan ya dilema berarti kebingungan antara saya memilih keputusan. Gitu. Oke. Oh jadi Bapak tadi melibatkan seluruh yang berkompeten ya Pak ya. Selanjutnya apakah ada langkah-langkah lagi Pak yang Bapak lakukan untuk menyelesaikan masalah benar sama benar ini Pak? Langkah-langkah yang harus saya lakukan, saya seperti menguji kesalahan dari siswa tersebut, apa yang harus diuji, benar atau tidak siswa melakukan kesalahan tersebut, apa dampak siswa melakukan kesalahan, mengapa siswa melakukan kesalahan, baru kita akan bisa menentukan apa yang harus kita ambil, keputusan apa yang kita ambil, keputusan yang dalam sekolah sekarang, keputusan yang diambil itu keputusan tidak memberikan hukum kepada siswa, kan? Berarti kita memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan perubahan terhadap kesalahan yang mereka ambil. Oke, baik Pak. Dari langkah-langkah yang Bapak sebutkan tadi, adakah hal-hal yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Yang efektif menurut saya, kita setelah kita melakukan identifikasi masalah apa yang terjadi tersebut, kita juga berkontribusi dengan guru yang lain, termasuk guru BK dan wali kelas mereka. Di situ kita akan menemukan
pilihan mana yang lebih ideal antara pilihan satu atau pilihan kedua. Kan situ kita akan mendapatkan pilihan yang bijak. Jadi Pak, hal apa saja nih yang merupakan tantangan Bapak dalam mengambil keputusan dalam dilema etika? Tantangan yang dihadapi karena semua keputusan yang kita berikan kepada siswa maupun kepada guru itu pasti memiliki tantangan-tantangan tersendiri. Jadi di sini untuk menghadapi tantangan tersebut saya harus menjelaskan terlebih dahulu kepada siswa tersebut dan kepada guru yang ada di situ, karena jangan sampai kita memberikan dilema etika menjadi sesuatu yang berbeda di pikiran guru atau siswa yang lain. Contoh misalkan siswa yang menyontek waktu ujian, itu kan kalau peraturan sekolah kita bisa memberikan hukuman atau kita bisa memberikan kesempatan kepada siswa tersebut untuk ujian ulangan. Nah, tapi kalau saya memberikan keputusan langsung di situ, pasti ada siswa yang merasa saya mengistimewakan anak tersebut. Kenapa sih Bapak itu tidak memberikan hukuman kepada siswa tersebut? Nah, berarti di situ saya harus menjelaskan terlebih dahulu kepada siswa-siswa yang lain, supaya di sini ada namanya rasa keadilan antara siswa yang satu dengan siswa yang lain. Oke. Iya, betul sekali Pak. Saya sangat setuju dengan Bapak. Bapak, apakah ada waktu tertentu dalam menyelesaikan masalah yang terjadi di sekolah? Untuk waktu yang tertentunya tidak ada untuk permasalahan sekolah. Jadi permasalahan itu bisa kita selesaikan ketika permasalahan itu sudah terjadi. Jadi apabila ada permasalahan yang sudah terjadi, maka kita harus menentukan sikap secepat mungkin supaya permasalahan itu tidak terlalu berlarut-larut. Oke, baik Pak. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini membantu Bapak dalam mengambil keputusan? Untuk faktor-faktor untuk mengambil keputusan itu banyak, Pak Ibu, karena kita ini di dalam sekolah, kepala sekolah tidak bisa menentukan sesuatu itu secara sendiri. Nah, kita ada tim, dan tim itu ada wakil kesiswaan, ada kurikulum, ada wali kelas yang mengurusi siswa tersebut. Seperti di SD kan wali kelasnya itu berperan penting, kan, sama seperti orang tua siswa kedua di situ kan. Kami juga di SMA itu ada namanya guru BK. Jadi untuk keputusan seperti itu saya harus berkoordinasi dengan guru BK dan wali kelas. Apa keputusan yang dapat kami ambil dengan benar. Oke, baik Pak. Ini mungkin pertanyaan terakhir ya Pak ya. Dari semua nih ya, hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang Bapak ambil dalam pengambilan keputusan dilema etika? Pembelajaran yang saya ambil dalam pengambilan keputusan dilema etika, di sini kita tidak bisa fokus kepada satu permasalahan siswa tersebut, karena di sini kita melibatkan banyak orang. Contoh kesalahan siswa itu kita bisa melibatkan siswa-siswa yang lain, seperti yang saya bilang di awal tadi. Apabila dia mencontek, saya beri kesempatan lain, mungkin siswa yang lain akan merasa anak tersebut dispesialkan. Jadi saya harus yang mendukung adalah siswa tersebut, siswa-siswa lain. Selanjutnya guru dan wali kelas siswa tersebut, karena semua stakeholder atau semua yang ada di sekolah itu ya memiliki kepentingan yang sama. Oke Pak, baik Pak, terima kasih atas waktunya Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih kembali. Iya Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.